Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Nona Dingyue telah memberikan kembali pedang Tianhuo milik Xiaoyan yang telah disempurnakan. Saat Xiaoyan memegang pedang itu, energi yang dahsyat tiba-tiba meledak keluar dari pedang itu. Xiaoyan yang menyadari akan kekuatan energi dari pedang Tianhuo miliknya ini, Xiaoyan lalu menurunkan tingkat energinya lagi. Karena jelas dia tidak ingin kapalnya hancur karena dahsyatnya energi dari pedang Tianhuo baru miliknya ini. Lalu Xiaoyan berkata, "Terima kasih Nona Dingyue," ucap dari Xiaoyan. "Sama-sama, tetapi aku rasa kamu tidak menggunakannya dengan benar kali ini," ucap dari Dingyue. "Hah? Apakah itu benar?" tanya dari Xiaoyan. "Nyala api yang kamu salurkan belumlah cukup tadi. Kamu harusnya menyalurkannya lebih banyak lagi," ucap dari Dingyue. Setelah itu pun Xiaoyan sekali lagi lalu menatap ke arah pedangnya. Sebenarnya Xiaoyan ingin melakukan itu, tetapi dia takut pedangnya akan meledak jika terlalu banyak menyalurkan energinya. "Kamu tidak perlu khawatir dengan ketahanan pedangmu itu, karena sekarang ketahanan pedangmu itu sudah lebih meningkat 2 kali lipatnya," ucap dari Dingyue. Mendengar itu pun Xiaoyan lalu mengangguk. Dia sekali lagi menyalurkan api surgawi kepada pedang Tianhuo miliknya itu. Dan kali ini dia menyalurkannya jauh lebih banyak. Nyala api itu pun lalu melonjak ke langit sehingga semua orang pun mundur untuk sesaat. "Apakah ini sudah cukup?" tanya dari Xiaoyan. "Tambahlah lagi sedikit lagi," ucap dari Dingyue. Xiaoyan pun lalu menggertakkan giginya. Dan semua api surgawi di tubuhnya pun dicurahkan dan dituangkan ke dalam pedang miliknya itu. Dan saat ini pedangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berdetak, hingga membuat Xiaoyan sedikit kaget dan khawatir. "Jangan takut, teruskanlah saja," ucap dari Dingyue yang melihat itu. Sementara itu Long Xitia dan juga Long Yan segera melindungi semua orang dari nyala api ini. Jika api surgawi ini benar-benar meledak, semuanya bisa cedera parah. Saat Xiaoyan melihat ke pedang miliknya itu, matanya menjadi benar-benar cemerlang. Dia belum pernah melihat senjata ini sebelumnya memiliki kekuatan energi yang sebesar ini. "Nona Dingyue, pekerjaanmu ini benar-benar ajaib," ucap dari Xiaoyan. "Aku memang yang terbaik dalam hal seperti ini. Mulai sekarang jangan lagi meremehkanku ya," ucap dari Dingyue. "Tentu saja Nona, aku benar-benar berterima kasih kepadamu," ucap dari Xiaoyan. Selama ini Dingyue tidak hanya membantu Xiaoyan untuk meningkatkan pedangnya, tetapi juga meningkatkan baju besi Dewa Hitam untuk King Mu'er dan juga Qianning. Kita sudah dekat dengan stasiun ruang angkasa yang pertama, dan kita harus berhati-hati dengan stasiun ruang angkasa ini, karena mungkin ada kapal lain di belakang kita, ucap dari Dingyue. Sedikit penjelasan. Yang disebut dengan stasiun ruang angkasa pertama ini bukanlah tempat untuk beristirahat seperti yang kita bayangkan. Tetapi ini adalah sebuah bola berkilauan yang terlihat sangat sederhana. Dan di dalam bola ini kita bisa memperoleh beberapa informasi tentang lubang teleportasi di sekitarannya. Saat kapal Xiaoyan perlahan mendekat, ada kapal lain yang tampak lebih besar dari kapal milik Xiaoyan yang perlahan-lahan muncul dari ruangan yang gelap. Ternyata selama ini Xie Jinghui benar. Ternyata ada kapal di belakang kita, ucap dari Dingyue. Ada puluhan orang berdiri di dek kapal itu. Itu adalah kapal Gulan. Aku pernah mendengar tentang mereka. Dan kekuatannya tidaklah terlalu kuat, ucap dari Dingyue. Tiba-tiba Jie berteriak kepada mereka. "Woi, kemana tujuan kalian? Jika tujuan kalian adalah ingin menuju peninggalan reruntuhan, cepatlah pergi menjauh dari tempat itu. Jika tidak, aku akan menyerang kalian," ucap dari Jie. Tetapi Xiaoyan malah mengabaikan kata-kata mereka. Kapal Xiaoyan pun bergerak lebih dekat lagi ke arah bola cahaya itu.
Dan Xiaoyan membiarkan Ding Yue diam-diam pergi untuk mendapatkan beberapa informasi dari bola itu. Pengabaian ini jelas membuat Jie marah. Mereka benar-benar membuatku marah, ucap dari Jie. Setelah Ding Yue mendapatkan beberapa informasi, Xiaoyan segera berbicara. Kalau begitu, ayo cepat kita pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Ding Yue pun lalu mengangguk. Tempat ini tidak jauh dari reruntuhan itu. Tetapi mengapa aku tidak bisa melihat sedikit pun jejak dari reruntuhan itu, ucap dari Ding Yue. Memang benar bahwa di sini tidak ada tanda-tanda reruntuhan. Tetapi mungkin itu karena reruntuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Xia Jinghui, cobalah kekuatan jiwamu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu pun Xia Jinghui lalu mengangguk. Kekuatan jiwanya pun langsung menyebar. Tetapi karena mereka sedang berada di lubang teleportasi, kekuatan jiwa Rana Suci Xia Jinghui pun tidak bisa menembusnya. Dan ruang lingkup eksploitasinya sangatlah sempit. Saat Xia Jinghui tidak mengatakan apa-apa, semua orang juga menggantungkan harapan mereka kepada Xia Jinghui kali ini. Dan kecepatan kapal Xiaoyan pun telah menurun hingga yang paling lambat. Dan kapal Gulan pun menyusul mereka dari belakang. Pada saat ini, Xia Jinghui tiba-tiba berkata, "Ada sesuatu di udara," ucap dari Xia Jinghui. Mendengar itu, lalu Ding Yue segera mengambil kemudi kapal dan mereka pun langsung menuju ke arah utara. Kejar mereka, sialan mereka berani-beraninya meremehkan kapal Gulanku ini. Kalian semua pasti akan mati kali ini, ucap dari Jie. Saat melihat kapal Gulan hendak menyusul, Ding Yue menjadi lebih fokus saat mengemudikan kapal Xiaoyan ini. Karena jika kapal Gulan menabrak mereka, maka kapal Xiaoyan akan dalam bahaya. Lalu tiba-tiba ruangan di depannya berputar dan sebuah gunung hitam besar pun muncul dari dalam ruangan hampa itu. Gunung hitam itu pun sangatlah tinggi dan ruangan di sekitarnya juga mulai terlihat. Ada semburan warna merah di sekitaran gunung itu. Dan ini membuat suasananya menjadi tampak sangat menyedihkan. Reruntuhan itu benar-benar ada. Gunung besar ini pasti reruntuhan itu. Ini adalah sebuah tempat legendaris, yaitu tempat Raja Montenegro mati di sini, ucap dari Ding Yue. Raja Montenegro, tanya dari Xiaoyan. Sepertinya dia belum pernah mendengar soal hal ini. Lagi pula selama ini dia belum pernah datang ke tempat atau lubang teleportasi lautan Void ini. Ding Yue lalu berkata, "Ya, dia adalah seseorang yang bernama besar dari dunia teknologi Minghe. Kabarnya seluruh tempat ini terbuat dari Genjin. Dan bahkan ada logam yang sangat langka di tempat ini. Kabarnya logam ini bisa terintegrasi ke dalam tubuh manusia. Tetapi aku tidak tahu apa kabar itu benar atau tidak. Karena belum pernah ada yang bisa membuktikan hal itu. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan di sini selanjutnya, Xiaoyan?" tanya dari Ding Yue. "Baiklah kalau begitu. Pertama-tama mari kita hadapi sampah seperti mereka. Kita harus menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu Ding Yue terus membawa kapal Xiaoyan melesat dengan cepat sampai dia berhenti di bawah gunung hitam itu. Teruslah kalian berlari, yang tidak ada gunanya seperti itu. Karena di sini tidak ada tempat untuk kalian bisa kabur atau bersembunyi dari kami. Semua pasukan, bersiaplah untuk berperang, ucap dari Jie. "Xiaoyan, lebih baik kamu berhati-hati. Meskipun mereka tidak kuat, kita tidak boleh meremehkan mereka," ucap dari Ding Yue. Xiaoyan pun hanya melambaikan tangannya mendengar itu. Tetapi semua orang mengerti apa yang diisyaratkan oleh Xiaoyan itu. Semua orang pun segera mendarat di gunung hitam itu. Setelah mendarat, mereka menemukan bahwa gunung besar itu ternyata seperti sebuah logam yang sangat keras. Pada saat yang sama, di kapal Gulan, Jie dan juga Wengki telah membawa pasukan mereka untuk mendarat di gunung itu. Mereka pun lalu melompat dari kapal satu demi satu. Beraninya kalian mendarat di reruntuhan incaranku ini, ucap dari Jie. "Kamu benar-benar berisik," jawab dari Xiaoyan. "Kalian sangatlah menyedihkan. Hari ini aku akan mengajarimu.
Kami bukanlah sekumpulan orang biasa yang bisa diremehkan. Pasukan, bunuh mereka semua. Tidak boleh ada satupun yang tersisa kali ini, ucap dari Jie. Puluhan orang di belakang Jie pun langsung melesat keluar dan mengepung kelompok Xiaoyan. Hiya, dededor, 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 dededor. Buar. Tiba-tiba gunung hitam besar itu bergetar beberapa kali. Dan suara ledakan keras pun terdengar. Lalu ada sebuah bayangan hitam besar yang berdiri di puncak gunung hitam itu. Kemunculan bayangan hitam itu yang tiba-tiba juga mengubah penampilan Jie dan juga Wengki. Mereka memandangi bayangan hitam itu. Dan kemudian mereka menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dingin. Sepertinya kamu beruntung kali ini. Tunggulah nanti aku akan membunuhmu, ucap dari Jie. Ternyata sosok itu yang berada di puncak gunung adalah anjing Void. Raungan keras itu pun terdengar di seluruh area gunung hitam. Dan beberapa anjing pun lalu bermunculan. Dan kecepatan mereka sangatlah tinggi. Kelompok Xiaoyan mundur dengan cepat dan anjing-anjing itu pun pergi ke arah Jie. Ternyata tujuan dari anjing-anjing hantu itu adalah untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Sialan, mereka telah menyerang kita terlebih dahulu, ucap dari Jie. Dia pun lalu melambaikan tangannya dan seluruh pasukan Jie pun segera mengepung anjing-anjing itu. Dan mereka pun lalu mengikat anjing-anjing itu dengan rantai. Anjing-anjing itu pun lalu mengaum dengan marah. Para anjing melangkah maju, menabrak dan menginjak-injak pasukan Jie yang jatuh. Binatang buas ini memang sangatlah kejam, ucap dari Jie. Sementara itu Wengki juga berlari menyusur Jie. Dan keterampilan bertarung kedua pria itu segera ditampilkan saat ini. Bayangan pedang mereka memenuhi langit dan menyapu anjing-anjing itu. Tetapi kemanapun Jie menyerang, para anjing itu berhasil menahan serangan dari Jie. Sialan, ucap dari Jie. Lalu sumber gas abadi Jie pun mengalir liar. Dia lalu memunculkan bayangan pedang baja yang hijau. Dan lapisan bayangan pedang hijau itu terus-menerus membordar-bardir tubuh para anjing. Serangan kuat dari Jie ini membuat para anjing cukup kerepotan. Tetapi serangan itu tidak menyebabkan kerusakan yang fatal pada anjing-anjing itu. Kekuatan pertahanan para anjing itu benar-benar membuat Jie marah dan panik. Tetapi Jie masih tidak menyerah. Dia terus-menerus menampilkan keterampilan bertarung terbaiknya dan yang lainnya tanpa henti. Dan para anjing itu pun tidak mau menunjukkan kelemahan mereka. Salah satu dari anjing itu membuka mulutnya dan semburan api lalu melesat ke arah Jie. Jie pun terkejut dan menghindari serangan itu. Sementara itu Wengki juga sedang menghadapi anjing-anjing lainnya. Situasinya hampir sama seperti Jie. Dia cukup kerepotan untuk berurusan menghindari serangan-serangan dari anjing-anjing itu. Saat keduanya berhasil mengelak dari serangan anjing-anjing itu, cakar anjing yang berada di bawah lalu terangkat. Wengki dan juga Jie sendiri tidak tahu anjing itu bisa menyerang dari sana. Shoot! Buar! Buar! Jie dan juga Wengki terpental ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Jie dan juga Wengki lalu terluka, tetapi mereka segera menstabilkan tubuh mereka. Pertahanan mereka sangatlah kuat, ucap dari Jie. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk membunuh anjing-anjing ini jika hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka harus segera mengambil keputusan, entah itu mundur atau meminta Xiaoyan untuk bekerja sama. Jie lalu menoleh dan melihat ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan dan yang lainnya hanya berdiri dari kejauhan menatap mereka. Jie lalu berkata, "Jika kita tidak bekerja sama kali ini, mungkin setelah ini mereka juga akan menyerang kalian," ucap dari Jie. Xiaoyan benar-benar mengabaikan kata-kata Jie itu. Jelas dia sama sekali tidak ingin membantunya sedikit pun. "Baiklah kalau begitu, lebih baik kita mundur," ucap dari Jie. Kelompok itu pun dengan cepat kembali ke arah kapal. Banyak dari mereka yang terluka parah dan anjing-anjing itu pun tidak ingin membiarkan mereka pergi. Mereka terus mengejar pasukan Jie. "Binatang buas ini, mengapa mereka hanya menyerang kita dan mengejar kita saja?" ucap dari Jie. Setelah Jie berhasil masuk ke arah kapal,
Dia segera mengendalikan kapal itu dan pergi dengan kecepatan yang sangat penuh. Ketika dia pergi, Jie lalu menatap Xiaoyan dengan marah dan dia pun bergumam di dalam hatinya. Setelah ini kamu pasti akan mati oleh anjing-anjing itu, ucap dari Jie. Sebenarnya Xiaoyan juga penasaran mengapa anjing-anjing ini tidak menyerang mereka. Setelah mengejar Jie, anjing-anjing itu pun perlahan terbang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Bersiaplah, ucap dari Xiaoyan saat melihat anjing-anjing itu melesat ke arah mereka. Tetapi tepat ketika Xiaoyan hendak melawan anjing-anjing ini, rubah petir melompat entah dari mana dan berubah menjadi ukurannya sangat besar. Sementara anjing-anjing itu berjalan perlahan dan ada sedikit cahaya di mata binatang itu. Mereka tidak terlihat marah seperti sebelumnya. Sudah lama kita tidak bertemu, Kiao Ming, ucap dari Lai Hu, si rubah petir. Dan setelah melihat ini, Xiaoyan pun baru tahu alasannya mengapa anjing-anjing itu tidak menyerang mereka. Itu karena adanya Lai Hu di pihak mereka. Lai Hu, sudah lama aku tidak melihatmu. Bagaimana kabar Dewa Petir sekarang? Tanya dari Xiao Ming, pemimpin pasukan anjing itu. Ketika mendengar pertanyaan itu, tubuh Lai Hu sedikit bergetar. Dan ada kesedihan yang muncul di matanya. Tanpa Lai Hu menjawab pertanyaan itu pun, Xiao Ming bisa menyadarinya. Raja Montenegro juga telah mati di sini. Dia dibunuh secara brutal. Dia lalu berkata, aku akan menunggu Dewa Petir di sini. Dan tampaknya dia telah salah perhitungan, ucap dari Xiao Ming. Jadi Dewa Gunung Hitam juga telah mati. Dewa Gunung Hitam adalah Raja Montenegro yang telah mati, ucap dari Lai Hu. Xiao Ming lalu mengangguk. Dia dikepung oleh aliansi para dewa dan semuanya dihancurkan oleh mereka. Aku di sini menunggu Dewa Petir untuk datang dan sudah hampir 10.000 tahun aku menunggunya, ucap dari Xiao Ming. Meskipun Dewa Petir sudah mati, tetapi kekuatannya belum padam. Mungkin dia bisa menjadi ekspektasi yang kuat daripada Dewa Petir atau Dewa Gunung Hitam, ucap dari Lai Hu sambil memandangi ke arah Xiaoyan. Mendapatkan pujian dari Lai Hu membuat Xiaoyan sedikit malu kali ini. Kekuatan Dewa Petir, dia seseorang yang hanya petarung Dausian bintang 2 saja. Kekuatan semacam itu masih tidak ada apa-apanya di sini. Bagaimana bisa dia berpikir seperti itu, ucap dari Xiao Ming. Mendengar itu, Lai Hu lalu berkata, dia adalah pewaris yang dipilih secara pribadi langsung oleh Dewa Petir. Jadi aku juga tidak akan meragukan pilihan Dewa Petir, ucap dari Lai Hu. Jadi Dewa Petir sendirilah yang telah memilih petarung bintang 2 Dausian ini sebagai pewarisnya. Meskipun dia sedang berada di jalan yang buntu, sehingga mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, Xiao Ming masih saja meremehkan Xiaoyan saat dia melihatnya. Lai Hu lalu berkata lagi, dia berhasil mengalahkan sisi jahat Dewa Petir seorang diri. Apakah kamu pikir ada seseorang bintang Dausian 2 yang bisa melakukan hal seperti itu? Tanya dari Lai Hu. Sepertinya Lai Hu sedikit kesal kepada Xiao Ming karena terus meremehkan Xiaoyan. Tetapi bagaimanapun Lai Hu membela Xiaoyan, Xiao Ming masih saja tetap meragukan Xiaoyan. Kamu pasti berbohong kepadaku. Mana mungkin seseorang Dausian bintang 2 bisa mengalahkan Dewa Petir, ucap dari Xiao Ming. Sepertinya aku benar-benar diremehkan kali ini. Kamu bisa mencoba bertarung denganku sekarang, ucap dari Xiaoyan yang mendengar itu. Akhirnya Xiaoyan tidak bisa menahan lagi hinaan dari Xiao Ming. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan bertarung dengan Xiao Ming, sosok dari pemimpin anjing-anjing itu? Dan nantikan konten gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Buat kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, the best al kalian.